Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Andri Pratama dan Agustina akan memaparkan materi pemasaran dan perencanaan strategis. Perencanaan pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemasaran melibatkan berbagai aktivitas seperti 1. Mengidentifikasi target pasar, 2. Mengembangkan produk atau jasa, 3. Mengkomunikasikan nilai, 4. Mendistribusikan produk atau jasa. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional antara produsen dengan pelanggan yang muncul setelah konsumen tersebut mendapat manfaat fungsional, ekonomis, dan psikologis dari layanan produk yang dibelinya atau nilai keseluruhan yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan melalui pembelian produk atau jasa. Berdasarkan persepsi yang diterima, nilai pelanggan ditentukan oleh 1. Biaya, mencakup uang, energi, waktu, dan psikologi. 2. Manfaat, mencakup jasa, produk, pribadi, dan image. Pengertian perencanaan strategis adalah rencana terstruktur yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pemasaran atau perusahaan. Perencanaan strategis dan pemasaran. Pemasaran yang sukses memerlukan kemampuan seperti memahami, menciptakan, mengirimkan, menangkap, dan mempertahankan nilai pelanggan. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang tepat, pemasar harus mengutamakan perencanaan strategis di 3 bidang, yaitu 1. Mengelola bisnis perusahaan sebagai portofolio investasi. 2. Menilai kekuatan masing-masing bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan perusahaan yang cocok di pasar itu. 3. Membangun strategi. Dalam perencanaan strategis dan pemasaran, suatu perusahaan terdiri dari 4 tingkat organisasi. 1. Perusahaan bertanggung jawab untuk merancang rencana strategis perusahaan sebagai pemandu seluruh perusahaan dengan membuat keputusan tentang jumlah sumber daya yang dapat dialokasikan untuk setiap divisi, serta merancang bisnis baru atau menghilangkannya. Divisi. Setiap divisi merencanakan rencana mencakup alokasi dana untuk masing-masing unit bisnis dalam divisi. 3. Bisnis unit. Setiap unit usaha mengembangkan rencana strategis untuk membawa setiap unit bisnis ke masa depan yang menguntungkan. 4. Produk. Setiap tingkat produk mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan. Rencana pemasaran adalah instrumen untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran, dan ini beroperasi pada 2 tingkat, yaitu strategis dan praktis. 1. Perencanaan pemasaran strategis menjabarkan pasar sasaran dan proporsi nilai perusahaan berdasarkan analis peluang pasar terbaik. 2. Rencana pemasaran taktis menentukan taktis pemasaran termasuk fitur produk, promosi harga, saluran penjualan, dan harga jual. Perencanaan strategis korporasi dan divisi. Kantor pusat perusahaan melakukan 4 kegiatan perencanaan. Mendefinisikan misi perusahaan. Contoh seperti Amazon.com, berubah misinya dari toko buku online terbesar di dunia menjadi toko online terbesar di dunia. Misi perusahaan dapat berubah seiring waktu karena menentukan misi perusahaan. Pertanyaan klasik dari Peter Drucker ini bisa menjadi acuan, yaitu apa bisnis kita, siapa pelanggan kita, nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan, apa bisnis kita ke depan, apa yang harus dilakukan bisnis kita saat ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Adri Pratama. Silahkan. B. Menetapkan strategi unit bisnis, contohnya berdasarkan kebutuhan pelanggan. 1. Perusahaan kacang Garuda, definisi atau orientasi produk, memproduksi makanan kacang. Definisi orientasi pasar, memproduksi makanan ringan. 2. Perusahaan Wing, memproduksi deterjen sehari-hari. Definisi orientasi pasar, memproduksi kebutuhan. 3. Sido muncul,
Definisi orientasi produk, memproduksi jamu. Definisi orientasi pasar, memproduksi makanan dan minuman. Strategi pemasaran 4P adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang terdiri dari A. Produk merujuk pada barang jasa yang ditawarkan kepada konsumen, mencakup aspek-aspek seperti kualitas, fitur, desain, kemasan, dan merek produk. B. Price, harga, menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk, biaya produksi, serta kompetitor. Harga juga dapat dipengaruhi oleh strategi promosi, seperti diskon atau penawaran khusus. C. Place, tempat, mencakup saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau konsumen, seperti toko fisik, toko online, atau pasar tradisional. D. Promosi, kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, dan mendorong konsumen untuk membeli. Promosi juga bisa dilakukan melalui berbagai media iklan, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. C. Menetapkan sumber daya unit untuk setiap SBU. Strategi business unit memiliki 3 karakter. 1. SBU adalah bisnis tunggal atau koleksi dari bisnis terkait yang dapat direncanakan terpisah dari unit yang lain. 2. Memiliki dan menetapkan pesaing sendiri. 3. Memiliki manajer yang bertanggung jawab untuk perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengontrol sebagian besar faktor yang mempengaruhi keuntungan. D. Menilai peluang pertumbuhan, meliputi perencanaan bisnis baru, perampingan, dan pengakhiran bisnis. Jika ada kesenjangan antara masa depan penjualan yang diinginkan dan realitas, manajemen perusahaan perlu mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Pertumbuhan intensif. Peluang pertumbuhan intensif dilakukan melalui produk dan pasar sekarang atau melalui produk baru dan pasar baru. Pertumbuhan integratif. Peluang pertumbuhan ini memiliki berbagai macam cara. Ada integritas ke belakang, mundur. Contoh, perusahaan rokok. Mereka bisa membuka usaha kebun tembakau atau cengkeh dan menjual untuk perusahaan rokok lainnya. Integritas ke depan, maju. Contohnya rokok bentol. Selain menjual rokok, mereka juga memproduksi, mereka juga mendistribusi rokok merek lain. Atau integritas horizontal, contohnya Facebook yang mengakuisisi Instagram. Pertumbuhan diversifikasi. Diversifikasi konsertris, yaitu mencari produk-produk baru yang bersinergi dengan produk yang ada. Diversifikasi horizontal, mencari produk baru yang tidak terkait namun menarik bagi pelanggan saat ini. Diversifikasi konglomerat, di mana perusahaan bisa mencari bisnis baru yang tidak ada hubungannya dengan teknologi, produk, atau pasar saat ini. Perencanaan strategis unit bisnis. Langkah-langkah strategis unit bisnis. A. Misi perusahaan harus jelas, spesifik, dan memberikan alasan kepada pelanggan untuk memilih perusahaan tersebut. Contoh, Wardah, perusahaan kosmetik yang menjual produk kosmetik halal. B. Analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunis, peluang, threat, ancaman. 1. Analis lingkungan eksternal, analis peluang dan ancaman. 2. Analis lingkungan internal, analisa kekuatan dan kelemahan. Contoh, sebuah perusahaan yang menjual produk online, kekuatannya memiliki pasar yang luas, pelanggan yang royal. Kelemahannya adalah keterbatasan dalam pengelolaan rantai pasok atau distribusi barang. Peluang tren ini sangat berkembang pesat dan meningkat. Ancamannya pesaing sangat besar, perubahan logaritma media sosial, dan krisis ekonomi. C. Formulasi tujuan antara lain profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, ketahanan risiko, inovasi, reputasi. D. Formulasi strategis atau perencanaan permainan, taktik, game plan, melakukan kegiatan yang berbeda dengan pesaing atau melakukan kegiatan serupa dengan cara yang berbeda. Perencanaan strategi alisiansi dibagi menjadi alisiansi produk, kartu ATM bersama atau jasa, alisiansi promosi, McDonald dan Coca-Cola yang melakukan iklan bersama, alisiansi logistik, Starbucks
yang bekerja sama dengan petani kopi, kolaborasi satu harga atau lebih, hotel dan penyewa mobil yang menawarkan harga bersama. Tujuan S dalam bisnis yang sukses adalah strategi, struktur, dan sistem disebut sebagai perangkat keras. Dan berikut ada style, skill, staff, seret, palu disebut dengan perangkat lunak. Pengendalian dan umpan balik. Melakukan pengendalian pemasaran melalui evaluasi dan pengendalian proses pemasaran. Kesimpulan dari perencanaan strategis adalah suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan, membantu perusahaan dalam memahami target pasar, merancang pesan yang tepat untuk dapat memilih saluran pemasaran yang efektif. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1.